Halo, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu semua. Diperjumpakan melalui Renungan Harian Toraya pagi ini, edisi Sabtu 21 Januari 2023, adalah suatu anugerah tersendiri yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah sambut kasih dan anugerah Tuhan ini dalam pujian kepadanya. Sejenak, mari kita teduhkan hati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Di pagi ini saudara-saudara, kita akan dituntun dan diperdengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 7. Namun sebelum kita mendengarnya, mari bersama kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami, Allah yang selalu mengasihi dan tidak pernah berhenti mengasihi. Kami menerima, menyaksikan, sekaligus menikmati kasih itu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu di pagi ini. Kiranya penyembahan kami ini boleh berkenan kepadamu. Dan sesungguhnya Tuhan, kami mau dan rindu untuk selalu hidup di dalam kasih itu. Sehingga kami mau bersandar hanya pada kehendak-Mu, supaya kasih-Mu itu tetap nyata dan tetap kami alami dalam hidup ini secara khusus hari ini. Bimbinglah kami ya Allah dengan firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Dan hanya kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk bisa memahaminya dan melakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan ini akan menuntun kita untuk melihat suatu kasih di dalam Yesus Kristus dengan tema pengorbanan atau dalam bahasa ibu kita pemalaran kale. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan merupakan pemberian yang tulus, ikhlas dan tanpa pamrih. Demikianlah pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Darah Kristus yang memberi penebusan kekal bukan berasal dari binatang yang tidak rela, melainkan dari anak Allah yang dengan sukarela menyerahkan nyawanya bagi kita. Yohanes 10 ayat 14-18. Domba Allah yang tidak bercela harus mati hanya satu kali, dan korban itu tidak perlu diulang-ulang. Korban dalam perjanjian lama mengingatkan kita akan dosa dan bukan menghapus dosa.
darah anak Allah mengatasi dosa satu kali untuk selama-lamanya. Nah saudara, hukum Taurat hanyalah bayangan atas keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Jelas dalam ayat 1 tadi. Hakikat dari keselamatan telah terwujud di dalam kedatangan Yesus Kristus yang telah disalibkan, mati dan bangkit kembali. Kita yang telah berada dalam kuasa dosa sama sekali tidak berdaya sehingga memerlukan pertolongan. Kita yang oleh karena dosa telah mati dan memerlukan kehidupan. Dan untuk mendapatkan pertolongan dan kehidupan itu hanya dapat ditemukan melalui iman kepada Dia, yaitu Yesus yang telah berkorban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang berdosa yang terhilang telah berada dalam perhambaan dunia, daging dan iblis, dan tidak dapat memerdekakan diri dari mereka sendiri. Di dalam Kristus kita menemukan kemerdekaan sejati. Dia mengangkat dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan karena kebangkitan Kristus. Yang menjadi tanggung jawab kita terhadap pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita adalah memelihara kekudusan hidup di hadapannya dengan tekun melakukan firman-Nya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami sadar dan kami mengamini bahwa Engkau telah berkorban untuk kami. Darah-Mu Engkau telah curahkan demi pengampunan dan penghapusan dosa-dosa kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan ini terus menuntun kami, sehingga kami akan memelihara kehidupan yang Engkau telah berikan. Pengampunan dan penghapusan dosa yang telah kami terima di dalam Yesus melalui iman kami kepadamu. Sehingga kuasa-kuasa kegelapan tidak akan menguasai kami lagi. Kami akan hidup di dalam terang firman-Mu. Kiranya firman ini menuntun kami, mengawal kami, dan menerangi langkah kami untuk hidup di dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara khusus hari ini Tuhan, kiranya kami hidup di dalamnya. Bagaimana kami menyerahkan diri kepadamu dan percaya bahwa kekuatan hanya berasal dari Tuhan. Pertolongan hanya dari Tuhan. Berkat, kehidupan, kecukupan hanya berasal dari Tuhan. Sehingga kami tidak akan mengandalkan diri kami, kekuatan kami, harta kami, pikiran kami, jabatan kami, atau apapun yang kami miliki. Semata mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, di hari ini dan di saat ini kami berserah kepadamu. Kiranya Tuhan mengawal kehidupan kami hari ini. Kawalilah kami supaya kami hidup dalam damai sejahtera. Bahkan Tuhan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan kecukupan. Berkati anak-anak kami, berkati rencana kami Tuhan. Kawal kami Tuhan di dalam menjalani pergumulan hidup. Saudara-saudara kami yang sakit, baik saudara sepersekutuan, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dari gereja-gereja yang lain, dimanapun mereka tersebar di Indonesia ini, yang mengikuti renungan harian pagi ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan jawab doa-doa mereka, Tuhan pulihkan jiwa-jiwa mereka, bahkan Tuhan pulihkan tubuh mereka. Bapa di sorga, terima kasih kami berdoa bagi mereka yang kini masih belum memiliki pekerjaan tetap. Mereka sementara berjuang Tuhan. Mereka berupaya dan berdoa kepadamu. Tuhan, Engkau punya rencana, rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami percaya mereka ada dalam kuasa-Mu dan Tuhan akan menyatakan tepat dan indah pada waktunya. Bapa di dalam sorga, banyak hal-hal yang dilakukan oleh jemaat, saudara-saudara kekasih kami. Kau mengenal mereka satu persatu. Bukakan jalan Tuhan di setiap kerinduan dan harapan mereka, di usaha mereka, di rencana-rencana pembangunan mereka. Banyak-banyak hal yang mereka dambakan, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Sehingga semua yang mereka jalani boleh jalan terbuka semata karena kasih Tuhan kepada mereka.
Bapa di dalam surga, berdoa buat saudara-saudara kekasih kami yang berduka oleh karena kehilangan atau kematian dari orang-orang terkasih mereka. Sumber penghiburan dan kekuatan hanyalah Dikau ya Allah, yang akan mendampingi mereka bagaimana mereka bisa memahami tentang kehidupan, bagaimana memahami tentang kematian. Dan sesungguhnya kematian dan kehidupan kami terima dan dapatkan di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sesungguhnya kami dilimpahi dengan sukacita untuk memulai aktivitas kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Bapa, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Allah telah mengasihi kita dengan sempurna. Ia berkorban demi pengampunan dan penyucian dosa-dosa kita. Mari hidupilah pengampunan dan keselamatan itu. Jadikanlah hidup kita menjadi suatu persembahan untuk Dia, dan mari jalani hari ini dalam penuh ketaatan di dalam firman-Nya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Saudara-saudara, jalanilah hidup, bersukacitalah senantiasa, karena sesungguhnya Tuhan menyertaimu. Selamat beraktivitas.